Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bunda Umi, yang terhormat pula Bapak Ibu tim dari Gelora Jawa Timur, dan sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan semua Bapak Ibu yang bisa bergabung pada malam hari ini di kegiatan webinar Gelora Jawa Timur. Gelora Jawa Timur sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu semuanya, yang mana setiap minggu, setiap hari Jumat selalu hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Gelora Jatim sudah berniatan dan memiliki semangat kebersamaan yang mana dari Gelora Jawa Timur untuk Indonesia. Jadi sudah berniat bahwa transfer ilmu itu walaupun dari Jawa Timur, tetapi untuk seluruh Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Pada malam hari ini, webinar kali ini sangat-sangat menarik bagi Bapak Ibu semuanya, dan ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, baik dari kalangan SD, MI, SMP, MTS, ataupun SMA, MA, maupun SMK, yaitu pembuatan LKPD digital. Bagaimana pembuatan LKPD digital? Langsung saja untuk menyingkat waktu, acara selanjutnya yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Ibu Mutia Farida, Sarjana Komputer, guru keren juga, yaitu dari SMKN 1 Turen. Selanjutnya saya silakan untuk Bu Mutia memimpin kegiatan webinar pembuatan LKPD digital pada malam hari ini. Saya silakan Bu Muti. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama bertemu secara virtual yang dimediasi oleh Gelora Jawa Timur dan disupport oleh Direktorat SMK, di mana di dalamnya terdapat guru-guru dan praktisi pendidikan yang hebat, yang bersemangat untuk terus belajar di era disruptif saat ini. Seperti kita tahu, teknologi yang berkembang terus-menerus, yang memberikan efisiensi waktu dan biaya, sehingga sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentunya kita juga harus bisa menangkap momen ini untuk menggunakan teknologi di dalam pendidikan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, tentunya penggunaan bahan ajar, memanfaatkan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Karena kita sulit untuk bertemu secara langsung, sehingga dengan memanfaatkan teknologi akan terfasilitasi dengan baik. Pada materi di Gelora Jawa Timur ke-28 kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat LKPD, atau mungkin dahulu dikenal dengan LKS secara digital. Karena seperti kita ketahui, generasi saat ini
itu lebih terbiasa atau lebih suka memanfaatkan atau membaca media secara digital karena mereka sudah sangat akrab dengan dunia IT. Baiklah, materi tentang LKPD digital yang akan disampaikan oleh Bapak Sofis Prastia, di mana beliau salah satu guru yang aktif dan sebagai salah satu penggerak untuk memajukan pendidikan, salah satunya melalui Gelora Jawa Timur untuk Indonesia. Baiklah, waktu akan kami serahkan kepada Bapak Sofis. Bapak Ibu, marilah kita ikuti dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan Pak Sofis nanti bermanfaat buat kita, buat peserta didik kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena LKPD itu merupakan media pembelajaran yang berupa lembaran yang tidak hanya berisi soal, tetapi berisi uraian materi singkat dan juga disusun secara sistematis yang bisa dijadikan sebagai umpan balik atau belajar sendiri oleh peserta didik. Langsung saja kami persilakan Pak Sofis untuk memberikan materinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Monggo Pak. Nggih. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita Allah SWT, yang mana pada malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa sedikit ilmu pengetahuan tentang bagaimana sih cara membuat ke digital. Ya, saya tak search dulu biar sama ini kelihatan ya? Sudah Pak Satria? Oke. Iya. Oke. Bapak Ibu, ini sebetulnya adalah membuat lembar kerja siswa. Kalau dulu namanya siswa, sekarang namanya peserta didik. Kalau sebelumnya siswa namanya murid. Pada dasarnya siswa, murid ataupun peserta didik itu sama konteksnya. Cuma kadang-kadang yang sering kita dengar secara familiar itu namanya adalah lembar kerja siswa. Apa sih lembar kerja siswa itu? Bagaimana cara membuatnya? Dan bagaimana kita transformasikan ke era digital ini? Tapi ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Waduh, tak kenal maka tak sayang. Ini saya sedikit menyampaikan kurikulum vitae saya, Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang mau kenalan, monggo. Barangkali loh ya. Saya sedikit dulu. Nah, ini Bapak Ibu kurikulum vitae saya, sekilas biodata saya. Nama saya Suci Prasetya SPD MSI, TTL, tempat tanggal lahir Lamongan 8 Maret 1986. Unit kerjanya di SMP Negeri 2 Padang. Riwayat pendidikan saya S1 Pendidikan Matematika STKIP PGRI Lumajang, S2-nya Magister Matematika Universitas Jember. Prestasi ya itu Bapak Ibu. Juara 1 LMPP tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018, juara 3 Guru Prestasi Kabupaten Lumajang tahun 2019, juara 3 Lomba Inovasi Pembelajaran Kabupaten Lumajang tahun 2019, juara 1 Lomba Stand Up Comedy Sekim Kitab tahun 2021. Wakil yang kelima Wakil Kepala Sekolah SMP 2 Padang mulai tahun 2017 sampai sekarang, berarti cukup lama. Yang keenam Ketua MGMP Matematika Kabupaten Lumajang periode 2021 sampai 2024. Yang ketujuh VR Ambassador Mila Lab tahun 2021, dan baru-baru ini saya menjadi fasilitator e-Pintar Tanoto Foundation. Mungkin itu sekilas biodata saya. Jadi semoga dengan adanya sekilas perkenalan ini membuat kita menjadi kenal, dekat, dan selalu semangat untuk berbagi ilmu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Sorry. Nah, apa sih LKPD? LKPD atau LKS yang dalam bahasa familiarnya. LKS itu adalah merupakan lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kerja atau tugas yang terprogram.
Menurut Ratna Wilis Dahar tahun 1991 mengungkapkan bahwa lembar kerja siswa adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar melalui praktik atau penerapan hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah pengertian LKS, Bapak Ibu, lembar kerja siswa, yang mungkin kita hanya dengar LKS tapi tidak tahu pengertiannya. Jadi pengertiannya seperti itu. Sedangkan LKS digital itu merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Bisa dikerjakan oleh siswa, bisa dipelajari oleh siswa. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa tugas teoritis atau tugas-tugas praktis. Lembar-lembar tersebut dirancang menggunakan teknologi berbasis komputer. Nah, ini berbasis komputer. LKS digital memiliki keuntungan yaitu menghemat kertas sebagai bahan yang digunakan untuk mencetak LKS. Kondisi pandemi sekarang ini, Bapak Ibu, non sewu, di kabupaten saya, mungkin di kabupaten yang lain, itu kegiatan tatap muka itu kan memang saat ini dilarang karena pandemi COVID ya. Apalagi selama 2 tahun ini pandemi COVID-nya juga luar biasa penyebarannya dan dampaknya. Sehingga membuat aktivitas kita di sekolah itu terganggu. Kalau biasanya dulu kita membuat lembar kerja siswa kepada siswa itu dalam bentuk lembaran print. Itu jika kondisinya adalah kondisi standar, yaitu di mana guru dapat bertemu langsung dengan siswa. Tetapi di saat kondisi seperti ini membuat sesuatu hal menjadi permasalahan ketika kita tidak bisa ketemu dengan siswa, terus kita tidak bisa memberikan lembar kerja kepada siswa. Akhirnya kita membuat satu lembar kerja inovatif yang disebut dengan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik secara digital. Apa sih perbedaannya? Secara isi mungkin tidak banyak berbeda, Bapak Ibu. Cuma secara apa ya? Secara teknis itu akan membuat lembar kerja itu menjadi semakin menarik. Karena di lembar kerja itu bisa kita sisipkan beberapa hal yang membuat siswa itu merasa semakin tertarik untuk belajar. Tuh bedanya. Gimana sih cara membuat LKS digital itu? Yang pertama adalah siapkan materi. Materinya itu bisa berisi rangkuman sederhana atau bisa berisi rangkuman kompleks karena berdasarkan non sewu Bapak Ibu mungkin di sekolahnya pernah punya lembar kerja siswa ya LKS yang dari penerbit ya. Itu biasanya kan ada rangkuman materinya, ada contoh soalnya, ada soalnya. Nah, ini kita bisa baik secara kompleks maupun secara ringan atau secara sederhana, itu tidak masalah. Yang penting materinya ada. Jadi namanya lembar kerja itu kadang-kadang harus ada materi gitu loh. Yang kedua, siapkan alamat video pendukung materi. Nah, alamat ini bisa berisi source YouTube ya Bapak Ibu ya. Source YouTube. Yang ketiga, siapkan file materi lengkap. Misalkan file buku, atau kalau tadi kita rangkuman yang sederhana, kita juga bisa menyiapkan materi lengkap yang berbentuk PDF ataupun file buku. Dan ini harus diunggah ke Google Drive, Bapak Ibu. Yang keempat, siapkan soal ujian online, misalkan dari Google Form. Yang kelima, siapkan icon. Kenapa kok siapkan icon? Karena kita nanti bermain dengan icon. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini bisa membuat dan apa ya, tidak ada kesulitan membuat hal-hal seperti ini. Kita lanjut. Nah, LKS digital itu dengan berbagai macam bentuk Bapak Ibu. Tapi saya hari ini mengajarkan kita menggunakan dari Microsoft Office. Di mana Microsoft Office yang kita gunakan nanti adalah menggunakan Microsoft Word dan konsep hyperlink. Jadi kadang-kadang kita biasanya hyperlink itu hanya sering kita gunakan di PowerPoint ya, tapi jarang sekali kita gunakan di Microsoft Word. Karena itu kita hari ini belajar membuat sesuatu yang sederhana tapi menarik, yaitu membuat LKS digital, LKP digital dengan menggunakan Microsoft Word. Bagaimana sih contohnya? Nah, ini Bapak Ibu, contoh sangat sederhana sekali. Jadi ini contoh materi saya, kebetulan saya guru matematika ya. Jadi lembar kerja siswa digital, kebetulan judulnya persamaan garis lurus. Di sini ada tombol ikon buku,
tombol icon video, tombol icon tes, tombol icon nilai, dan tombol icon profil. Ini materinya sedikit sekilas. Terus contohnya bagaimana? Ini contohnya. Nah, file ini PDF Bapak Ibu. Jadi kita berikan ke anak, ke siswa, itu langsung berbentuk file. Sehingga nanti anak tinggal buka di HP-nya, buka PDF, dan anak-anak itu bisa sudah mengakses seluruh konten. Ini contoh ya materi yang saya buat. Ini yang sederhana. Terus lengkapnya bagaimana? Ketika anak-anak ini ada petunjuknya, perhatikan materi di bawah ini dan coba kerjakan latihan soalnya. Sentuh ikon buku untuk melihat buku paket atau buku materi rangkuman yang lengkap. Misalkan anak nanti mengklik bukunya ini, klik tombol ini. Nah, arah anak akan diarahkan menuju ke materinya yang lengkap atau ke bukunya. Oh ini, jadi seperti itu. Terus misalkan anak-anak mengklik video, ini dari PDF ya, LK digitalnya bukan anak, diklik, maka langsung mengarah ke YouTube materi. Nah ini misalkan materinya. Oh, jadi seperti itu. Terus misalkan, sorry. Anak-anak klik tes, maka anak-anak langsung diarahkan menuju ke soal tes Google Form mana, Bapak Ibu. Nah, tinggal anak-anak mengerjakan soal. Jadi dalam satu lembar ini bisa multifungsi. Nah, misalkan anak ngeklik nilai, klik, maka ini langsung diarahkan ke spreadsheet, Bapak Ibu. Jadi mereka bisa tahu nilainya dia dan nilai teman-temannya satu kelas. Oh, aku jadi dapat nilai berapa dari satu kelas. Itu konsep dari pembuatan LK digital. Jadi menyederhanakan menyederhanakan lembar kerja yang biasa berbentuk lembar menjadi digital tapi berisi banyak hal. Jadi seperti itu. Terus bagaimana Pak cara membuatnya? Cara membuatnya konsepnya sama. Yang pertama adalah kita siapkan materi. Ini misalkan saya tunjukkan aja ya. Oke. Kita kalau misalkan ada kecepatan Bapak itu nanti bisa tulis aja kecepatan. Jadi biar bisa saya ulang. Oke, cara kita membuat Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan konsep dari wordnya ya. Ini saya buat dari Microsoft Word Bapak Ibu. Yang pertama itu saya menuliskan materi Bapak Ibu. Materi sederhana lah. Jadi secukup menurut jenengan. Jadi misalkan kalau materinya cukup 1 KD, ya saja 1 KD. Misalkan seperti itu. Materi cukup 1 bab semua dibuat, ya dapat apa buat 1 bab. Jadi tergantung Bapak Ibu dan guru. Jadi misalkan saya ini aja ya, biar kita baca di awal. Kita kosongi Bapak Ibu untuk jarak stand untuk tombol ikonnya. Oh ini, ya siap Bu, saya terlambat. Kebetulan ini mulai dari pembuatan kegiatannya. Bapak Ibu, yang pertama siapkan adalah materi. Materi ini Bapak Ibu bisa buat atau sendiri, ketik sendiri, atau cari di internet, atau cari di buku yang PDF atau yang lain-lain. Oh, suara saya tidak ada ya Bu? Halo? Suara saya ada? Ada kok Pak. Oh, Ada jelas. sebentar. Saya ini sudah share screen atau belum? Sudah itu lagi ke Webex-nya. Oh, kok enggak ada tandanya soalnya di saya ini. Tadi udah di Word terus sekarang ke Webex-nya. Iya. Saya mau stop share enggak ada. Stop-nya di atas Pak. Enggak muncul. Stop share-nya di atas nggak ada. Enggak ada. Mohon saya heran ini. Bentar, Udah Bu. ini di Word. Nah, Nah, iya. lagi buka komputer. Bentar. Apa yang salah ini? Oh, ya sudah. Ketutup ketutup apa? PowerPoint. Oke,
Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekali lagi saya ulang, untuk membuat suatu LK digital, syarat utama adalah Bapak Ibu menyiapkan materi. Materi itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari internet. Pertama, yang kedua, Bapak Ibu bisa menyiapkan dari atau mengetik sendiri dari buku. Atau yang ketiga, kalau misalkan tidak mau ngetik dari buku, Bapak Ibu bisa mengcopy paste dari beberapa buku. Jadi misalkan saya sudah dapat materi, misalkan contoh saya ambil ini ya Bapak Ibu ya. Ini sederhana aja sudah. Jangan sampai sini. Nah, misalkan saya taruh di sini Bapak Ibu materinya. Ini tempat saya kosongi space, ini digunakan sebagai untuk tombol-tombol tadi. Caranya kita buat aja tombol ikonnya. Buat sih kita di materi tadi itu sudah saya kasih tombol icon. Kita buat beberapa tampilan yang kira-kira menarik. Jadi tidak harus langsung kasih tombol-tombol gini, tidak enak. Kita buat aja tampilan menarik seperti contoh ini. Nah, ini ada kotaan. Biar kelihatan manis-manisnya gitu. Caranya Bapak Ibu di Word itu pilih insert ya. Pilih shape. Pilih aja misalkan ini. Ditarik. Ini yang kelihatannya seperti biasa ya, tidak 3 dimensi Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu pilih yang ini. Bentar. Sorry. Bukan. Mana yang mau seperti efek 3D ya. Oh ini shape effect Bapak Ibu. Pilih yang shape effect. Nah ini Bapak Ibu pilih aja seperti default. Nah, jadi seperti ada seperti efek-efeknya. Jadi terserah Bapak Ibu mau shape effect yang mana, ada bayangan atau reflection, terserah. Mau preset ini dibuat seperti ini tombol. Nah ini juga agak ganteng gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah kita klik kanan, kita kasih judul materi kita. Misalkan seperti ini. Yang di samping lembar kerja siswa digital bersamaan apa? Kita tulis saja di sini misalkan lembar kerja digital, misalkan materinya persamaan garis lurus. Ini kita tinggal menyesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Oh, dibuat bagaimana hurufnya? Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Terus Bapak Ibu, di bawahnya ini kita kasih icon. Bapak Ibu kalau tadi download materi ya, sudah saya kasih beberapa tombol icon Bapak Ibu. Nah, ikonnya di sini Bapak Ibu. Learning Unconvert di PNG. Ini sedikit Bapak Ibu ya icon, tapi bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi kalau pengen banyak ya cari di internet. Di Google itu ketik aja download icon, misalkan saya contohkan. Ketik aja misalkan download icon. Nah ini klik aja image. Nah ini sudah banyak Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu cari yang mana yang mau digunakan. Jadi seperti itu. Nah ini gambar PNG, PowerPoint, ini banyak. Jangan Bapak Ibu nanti coba-coba sendiri mencari icon. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memakai icon yang sudah saya berikan, tinggal ngambil aja dari ekstrakan tadi itu, tinggal kita nah,
Langsung kita copy aja Bapak Ibu. Nah, kita copy aja, kita taruh aja di sini. Misalkan ini kita gunakan, oh ini, oh ya, kita klik 2 kali Bapak Ibu ya, kita atur. Kita kecilkan, sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Wih, kebalik. Ya, misalkan ini Bapak Ibu. Usahakan jangan terlalu kecil Bapak Ibu. Biar nanti kalau nutulnya itu biar enak. Apa ya nutul ya? Ngekliknya dengan tangan itu biar enak. Yang kedua kita coba ini untuk nanti diakirakan untuk buku. Terus yang kedua misalkan ini untuk video. Saya copy. Saya taruh. Saya taruh di sini. Yang ketiga, misalkan ini digunakan untuk ujian. Misalkan untuk ujian. Ini pun juga bisa diisi dengan game Bapak Ibu. Game online ya. Tapi bukan yang Mobile Legends ya. Misalkan kita game online pakai World Wall itu, insya Allah mungkin bisa ini. Nanti kita coba. Kembali. Jadi kita buat hal-hal yang menarik. Jomplang. Ini nanti sesuaikan Bapak Ibu ya. Ukurannya biar kelihatan ganteng, manis itu diatur lah. Terus misalkan ini kita kasih untuk anak-anak nilainya berapa biar tahu. Terus terakhir kita coba nanti mencoba memasukkan game online Bapak Ibu. Entah itu kuisis, entah itu Kahoot, entah itu World Wall. Tapi kita nyoba yang World Wall aja nanti. Yo, sorry. Nah, misalnya seperti itu. Kita buat 5, terus kita buat petunjuk Bapak Ibu. Petunjuk pengisiannya. Oh iya, biar lebih keren, jangan lupa masukkan logo sekolahan. Nah, berarti menunjukkan identitas Bapak Ibu ya. Mana logo sense. Kecilkan. Misalkan kita kasih logo sekolah, terus kita kasih lagi cara penggunaan. Misalkan instruksi lah, istilahnya instruksi. Seperti instruksinya seperti ini. Perhatikan materi di bawah ini dan coba bekerjakan artian soalnya. Nah, dapat aja misalnya seperti itu. Perhatikan materi di bawah ini dan kerjakan latihan. Nah, ditunjuk lagi.
Misalkan 1, klik. Oh, ini belum ada petunjuk, ini gambar apa ya? Bentar. Ya. Ini belum kita kasih petunjuk, ini gambarnya apa? Kita Pak kasih. Sokip, boleh saya saran? Bukan perhatikan ya, baca materi di bawah ini. Nah, begitu. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak. Baca materi. Oke. Lanjut textbox ya, kita buat petunjuk lagi. Ini misalkan kita isi tulisan buku. No outline, shape-nya juga no outline, no fill. Nah, ini sebenarnya selera Bapak Ibu ya. Ini tergantung kalau ini buat in front of. Kalau Bapak Ibu seninya tinggi, pasti hasilnya akan bagus ini. Saya ini seninya tidak begitu tinggi, jadi ya jadinya sederhana. Lanjut, ini buku video. Terus ini kuis. Yang ini adalah apa ya? Nilai. Dan yang ini adalah game. Misalkan seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu buat petunjuknya. Ini dibuat huruf kecil juga tidak masalah. Bisa klik ikon buku untuk membaca materi lengkap. Yang kedua, nanti kita atur lagi. Klik ikon video untuk menonton video materi dan seterusnya. Nah, setelah konsep ini sudah selesai, Bapak Ibu kan tinggal dilakukan adalah mempersiapkan linknya, Bapak Ibu. Yang pertama, buku. Buku ini Bapak Ibu tolong bukunya, file bukunya itu diupload ke Google Drive. Jadi misalkan saya upload ya, saya tunjukkan aja. Masuk ke Google Drive, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih new file upload. Diklik file upload, pilih file mana yang mau diupload, setelah itu open. Nanti kalau sudah terupload, materinya akan muncul Bapak Ibu di Google Drive. Misalkan kita cari materinya yang mana ya. Nah, misalkan ini modul garis lurus sudah saya upload materinya ini. Terus Bapak Ibu, ini kita dapatkan linknya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik kanan, pilih get in. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang paling penting. Settingannya adalah anyone with the link. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar, ini tetap settingannya anyone with the link. Terus ini viewer Bapak Ibu ya. Jangan sampai editor. Nanti akan diubah-ubah nanti anunya. Filenya. Jadi setelah itu tinggal copy link aja. Kalau sudah, kembali lagi lah ke ikon tadi, ikon buku.
pilih gambar icon buku, klik kanan, pilih hyperlink Bapak Ibu, klik kiri. Nah, di sini Bapak Ibu addressnya ini kopikan di address ya, di exciting file or web app current folder, addressnya kita klik pastekan, lalu oke. Selesai sudah untuk mengelingkan yang materi. Ciri-cirinya sudah terlink ini, kalau kita klik Bapak Ibu akan muncul tulisan itu HTTP Drive Google dan lain-lain. Nah, untuk video. Nah, video ini kita carinya sumbernya dari internet. Dari YouTube lah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah kita buka aja YouTube-nya. Usahakan pakai materi yang berasal dari rekaman Bapak Ibu sendiri ya. Tapi kalau tidak ada, cari di internet juga tidak masalah. Misalkan saya mencari materi mengenai persamaan garis lurus. Klik persamaan garis lurus. Nah, ini ada Bapak Ibu. Misalnya saya ngambil yang ini. Ini saya klik. Nggak perlu dilanjut, sudah di pause, tidak masalah. Ini yang kita copy, linknya ini, yang atas. Ctrl C, taruh dokumen, klik kanan di sini, klik kiri dulu ya, terus klik kanan sampai muncul tulisan hyperlink, pastekan. Oke. Terus yang kiri, quiz. Quiz ini kita mau buat pakai Google Form. Kita harus masuk ke Google Drive. Kita masuk ke Google Drive dulu. Nah, kita buat Bapak Ibu buat soal dengan Google Form. Saya yakin Bapak Ibu sudah ahli lah kalau membuat soal dengan Google Form. Bentar, saya kasih contoh. Jadi ya mana ya? Bentar. Kalau ya kita buat aja lah, gampang aja kok. Kita buat aja wis. Kita buat aja Google Form baru. Kita kasih aja misalkan soal materi nah, pilih aja di sini misalkan nama Bapak Ibu. Ini suka-suka Bapak Ibu ya. Terus apa ya? Absen per kelas. Terus nomor absen. Kita kasih judul kerjakan soal di bawah ini. Misalkan soal 1. Contoh yang ini aja. Nih, misalkan ini. Saya copy Bapak Ibu ya. Misalkan contoh.
Soal yang kedua, saya buat contoh 2 soal saja. Mungkin pernah aja ya. Nah, perlu Bapak Ibu tahu namanya ini soal yang akan kita nilai langsung ya. Jadi jangan lupa dijadikan dalam bentuk quiz. Nah, quiz kita buat saja make this quiz. Ini letter, ini centang. Jadi biar nggak tahu. Terus ini ada collect email, ini kita hilangkan, save. Jangan lupa kita kasih poin Bapak Ibu ya. Misalkan kita isi jawabannya ini katakanlah A, poinnya 50, sekarang soalnya 2. Down. Terus ini jawabannya katakanlah B, poinnya 50. Terus mana yang kita ambil linknya Bapak? Pilih yang send. Pilih yang ini, matikan. Kita kopikan. Taruh aja di tadi. Nah, dinilai, di kuis. Klik kanan. Pilih yang hyperlink. Pastekan di addressnya. Pak, apakah ini harus dikerjakan online? Iya, kalau yang online. Seperti buku, video, kuis, online semua, ya berarti mengerjakan online. Kalau misalkan mau dibuat offline, ya berarti ini anak-anak mengerjakan pakai laptopnya Bapak dan guru. Itu aja sudah. Atau filenya diberikan ke anak-anak. Karena apa? Kalau offline nanti linknya itu akan ke drive-nya komputer itu. Terus bagaimana kita mau mencari nilai? Cara mencari nilainya dari Google Form tadi itu. Kita langsung spreadsheet-kan respon. Kita klik spreadsheet. Aja misalkan itu judul soal persamaan garis. Oh, bukan soal ya. Mas miskin aja sudah enggak apa-apa. Klik. Nah, silakan Bapak Ibu pilih share yang ini Bapak Ibu ya. Klik share. Pilih change to anyone with the link. Nah, ini anyone with the link. Copy link. Terus kopikan lagi ke sini. Oh, kita Bapak Ibu ya ada. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tamu sebentar. Oke, lanjut nih. Saya share lagi. Kalau misalkan enggak jelas nih, bilang aja nih Bapak Ibu nih panitia. Selanjutnya Bapak Ibu kalau nilai spreadsheet tadi ini
Nah, ini setelah di-share, pilih yang anyone with the link, viewer, kita copy link, kita taruh di yang nilai, klik kanan, hyperlink, taruh di sini. Oke. Nah, ini aja sudah cukup Bapak Ibu. Kita cek. Ada semua ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan game online, seperti kuisis dan lain-lain kan bisa ya. Ini bisa kita masukkan. Yang penting ada linknya. Misalkan hari ini kita mau mencoba buat word apa game apa wall ya, wall game. Nah, ini saya sudah login apa belum ya? Saya lupa saya. Coba cek. Login dulu. Sign in with Google. Saya pakai ini aja. Oh, belum pernah buat. Nah, kalau word well ini word wall Bu ya. Kita pilih aja misalkan create your activity. Nah, ini beberapa banyak Bapak Ibu. Ada banyak game di sini Bapak Ibu. Mulai kuis, mulai open the box, random, jumble, dan yang lain-lain. Kita pengen game yang mana terserah lah. Misalkan kita pakai yang Maze ya juga nggak masalah. Misalkan saya pengen yang kuis juga nggak masalah. Misalkan saya pengen kuis aja lah. Nah, oh jangan kuis lah. Nggak menarik nanti seperti tujuan ganda. Saya pengen yang Maze aja. Jadi Nana langsung main pakai apa permainannya. Jadi misalkan kita buat aja gradien persamaan garis 3x min 5y sama dengan 0 adalah misalkan saya jawab 3/5 min 3/5 5/3 min 5/3. Kita centang Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan jawaban yang benar. Nah, terus yang kedua, kita buat soal 2 saja, contoh. Gradien persamaan garis 2y sama dengan 3x plus 4 adalah misalkan 2/3 3/2 min 2/3 3 min 3/2. Nah, misalkan jawabannya ini. Sudah, kita done. Oke. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada timernya. Di timer atau tidak? Dihitung atau tidak? Misalkan kita buat aja non tanpa timer ya. Kita percobaan berapa kali? 3 kali. Ya udah 3 kali kita nyoba.
difficulty, kesulitan. Kesulitannya berapa? 3 ini menunjukkan mazanya apa ya? Musuhnya 3. Kalau 4 berarti musuhnya 4. Kalau 2 musuhnya 2. Anggap aja musuhnya 3. Random ini mengacak atau tidak? Untuk soalnya kan kita acak. End of game. Ketika berakhir menunjukkan answer jawaban. Ini bisa kita hilangkan Bapak Ibu biar menarik, biar Anda itu cari sendiri. Nah, kalau sudah, kita coba share Bapak Ibu ya. Kita buat make to clip. Publish saja. Misalkan. Oh, sorry. Ini coba di embed. Kalau mau di online ini sering. Ini registernya menuliskan nama, waktunya jam berapa, menunjukkannya jawaban, start again. Nah, saya cek dulu Bapak Ibu ya. Saya udah lama tidak main ini soalnya. Oh ya, ini yang dikopikan Bapak Ibu untuk siswa ya, dikopikan ke. Oh sorry, ini seharusnya ada anunya. Tidak apa sudah. Ke sini. Ada waktunya tadi sempat selip. Nah, kita coba nanti. Bukan. Kita hyperlink, kita embed lagi address-nya, kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita jadikan ke PDF. Biar kita ngirimnya mudah ya. Biar tidak rusak nanti. Kita jadikan PDF. Jangan lupa file, save as. Taruh di mana? Terserah ya. Nah, saya taruh di my dokumen. Pilihlah yang PDF. Kita klik. Nah, sudah selesai deh Bapak Ibu. Tinggal kita cek sebelum diberikan kepada siswa. Kita cek dulu. Bukunya kalau kita klik, anggap di tangan ya. Bila kita klik, apakah langsung masuk ke modul? Nah, ternyata masuk ke modul. Dan anak-anak juga bisa membaca secara lengkap. Terus, mana? Nah, kalau video kita klik, apa langsung menuju ke YouTube? Tunggu. Skip ad ya. Nah, ini sudah. Nah, ternyata masuk ke YouTube. Perjalanan sukses. Terus kita cek lagi. Quiz, apakah masuk ke Google Form? Oh, masuk. Kita coba ngerjakan. Misalkan namanya Ani. Oh, kelas. Kelas salah satu mainnya ini. Bentar. Kelas ini settingannya adalah multiple choice. Tapi saya transfer lah. Tarik saja. Oke. Misalkan Ani. Option. Bentar. Quiz. Nama Ani, kelas 8A, nomor absen 17. Jangan soal di bawah ini. Tinggal ngeklik aja misalkan Ani jawabannya ini A. Ini jawabannya A. Submit. Oke. Setelah terekam,
Jelas, Ani pengen tahu saya dapat hasil berapa. Tinggal buka PDF-nya lagi, klik nilai. Ternyata saya dapat 50 dari 100. Seperti itu. Dan dengan ini Ani bisa melihat nilai satu kelas, satu sekolahan. Guru pun juga tinggal ngeklik link itu aja sudah ikutan tahu. Oh, ternyata anak nilainya seperti ini. Jadi tidak perlu buka Google Drive lagi gitu. Kadang kita kan buka Google Drive lagi cari spreadsheet-nya. Kalau dengan ini kita klik aja sudah muncul spreadsheet. Terakhir kita coba game mesh ya. Apakah berjalan? Kita klik game mesh. Halo. Nah, ternyata sudah menuju WordPress.net. Semoga tadi settingannya berjalan ya. Salah saya setting jam 9 tadi kelihatannya. Nah, Bapak Ibu, harap bersabar cobaan ini. Kebetulan tadi wifi-nya down. Sehingga saya pakai entertainnya juga kembut-kembut ini. Nah, misalnya kita coba ini start. Nah, ini sudah mulai main, sudah game ini sudah. Jadi start lagi, klik. Jadi ada hiburannya. Jadi anak itu tidak harus LKS seperti dulu kan baca soal aja. Nah, ini mencari jawaban yang benar dari pertanyaan. Dia harus bergerak. Hati-hati ada musuh. Oh, ini pakai HP ya. Oh, 3. Nah, oh, nah ini bergerak. Bapaknya yang mana ini ya? Ada musuhnya. Awas. Berapa jawabannya ini? Min 3 per 2. Cari jawaban min 3 per 2. Jangan sampai ketemu musuhnya. Pas. Ini kesulitannya sedang Bapak Ibu ya. Kalau semakin banyak musuhnya, wah, anak-anak juga akan semakin ramai, teriak-teriak sendiri nanti ngerjakannya. Benar atau salah ya? Kita cek. Ternyata salah. Jadi anak-anak ada kesempatan lagi. Berarti yang mana ya? Oh, coba. Hanya 3 per 2. Tadi min 3 per 2 salah. Jadi anak-anak bisa main dari belajar dikemas dalam permainan. Ada musuh. Cepat belok dulu masuk ke sini. Jadi secara tidak langsung ya namanya anak-anak di situasi pandemi seperti saat ini kan guru dituntut harus inovatif, kreatif, tapi tidak melupakan pembelajaran. Nah, kita coba yang ini. Benar. Ya benar ya. Oh ya benar sih. Saya khawatir salah. Tadi saya membuatnya agak ngawur tadi. Benar. Salah. Salah yang kedua. Wah, musuhnya ada 3 ini di banyak. Salah yang kedua ya Bapak Ibu. Ini kita dikasih kesempatan nyawa 3 ya. Jadi jangan sampai kalah. Nah, ini nyawanya ada di sini Bapak Ibu. Gradien persamaan 3x-5 Y. Apa ini gradiennya? 3, 2, 1. Waduh, musuhnya 4. Kita gerak. Anak harus dituntut untuk berpikir keras ya Bapak Ibu. Setelah menyelesaikan belajarnya, anak sekarang main gamenya. Apa ini jawabannya? Saya selesaikan dulu. Biar Bapak Ibu ya, saya sendiri juga harus ikutan main ini. Waduh, ditutup jalannya. Lewat mana? Wah. Semoga tidak balik. Semoga tidak balik. Nah, nunggu Bapak Ibu ya. Balik. Ayo, lewat sana. Aduh, jadi bawah. Lewat atas lagi. Bapak Ibu ya, tak selesaikan dulu ini. Nah, saya ikutan main soalnya Bapak Ibu. Biar langsung finish. Oh, selesai akhirnya.
Nah, dari sini akhirnya selesai gamenya. Anak tinggal bisa melihat skornya. Dia peringkat berapa? Jadi satu kelas nanti bisa tahu semua. Oh, aku peringkat ini, aku peringkat ini gitu. Jadi kita lihat ya resultnya. Oh, short answer. Oh, tidak saya tunjukkan ya. Short answer. Ya. Ini ada jawabannya Bapak Ibu. Ini ada settingannya ini seharusnya gitu, untuk melihat dia peringkat berapa. Tidak apa-apa sudah. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah pembuatan lembar kerja digital Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang biasa sederhana yang bisa kita gunakan tapi menjadi sesuatu yang menarik bagi siswa. Jadi siswa diajak membaca secara lengkap dari video, belajar kuis, melihat skor dan bermain game dengan satu lembar PDF atau dengan LK berbentuk PDF. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Monggo Bu Mutia. Ya, terima kasih. Materi yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya kalau kita lihat, kita simak, insya Allah Bapak Ibu semua mampu untuk membuatnya. Karena materi sebenarnya ringan, tidak terlalu berat, tapi manfaatnya. Jadi melalui LKPD yang satu lembar tadi, ternyata kita bisa mengintegrasikan permainan, video, YouTube, dan lain-lain. Sehingga siswa akan senang atau media ini sangat-sangat menyenangkan seperti itu. Baiklah, ini ada beberapa peserta yang tanya Pak Salib. Dan mungkin saya informasikan, alhamdulillah partisipan kita 181 orang, luar biasa sekali. Sangat tertarik dengan materi ini kayaknya ini. Ini ada salah satunya dari Ibu Ibu Anis, materinya belum bisa dibuka. Silakan Bu, kalau nanti external set di continue ya, itu nanti bisa di-download. Materinya RAR ya, itu bentuknya, nanti silakan di ekstrak dulu. Kemudian ada dari Ibu Maftuhah Pak, maaf ketinggalan. Itu bikin LKPD-nya pakai apa programnya? Mungkin saya bisa bantu dibaca dulu Bu, di materinya. Silahkan dibaca dulu. Kemudian ini mohon petunjuk cara link dari Word ke materi. Ya. Materi video atau mungkin itu Pak Sohib cara linknya mungkin tadi diulang sedikit bagi peserta yang masih belum paham bagaimana mengupload di Google Drive, bagaimana cara membuat akunnya publik bisa diakses kemana-mana, mungkin itu bisa diulang sedikit. Boleh silakan. Oke, siap. Bapak Ibu yang tadi masih belum tahu ya, saya share dulu. Yang tadi sempat ketinggalan, Bapak Ibu, jangan khawatir. Di sini waktu kita masih sampai jam 9 kok. Untuk bertanya dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan sampai besok. Aduh, kalau perlu sampai besok saya yang KO, Bu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih cara mengelingkan materinya? Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Misalkan Bapak, yang penting Bapak Ibu sudah siap icon ya, ikonnya. Jangan saya kasih contoh aja lah. Saya misalkan ada conversation, nah, seperti ini. Icon conversation, saya taruh aja di samping. Ini sangat bisa Bapak Ibu. Dan buatnya pakai apa? Saya pakai Microsoft Word Bapak Ibu, karena itu yang familiar. Bapak Ibu bisa pakai PowerPoint, boleh, Excel boleh, yang penting bisa ngeling. Tapi saya, karena saya ini orang yang biasa-biasa, Bapak Ibu, saya pakai yang Word aja sudah. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Nah, ini mau kita linkkan kemana? Misalkan mau kita linkkan ke YouTube. Ya sudah, kita siapkan aja file video YouTube-nya. Nah, file video YouTube. Nah, kita cari di YouTube-nya, videonya apa? Alamatnya ini, misalnya ketemu ini. Kita copy Bapak Ibu. Ctrl A, Ctrl C. Terus
Kita taruh di sini, link ikonnya ini kita klik kiri. Terus klik kanan, ada tulisan hyperlink. Di address-nya ini Bapak Ibu, pastekan alamat YouTube-nya tadi. Oke. Selesai sudah. Gitu caranya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menggunakan Word Bapak Ibu ya. Karena itu yang paling mudah menurut saya loh ya. Menurut saya. Mungkin itu Bu Mutia untuk cara ngelingkan ke materi. Ya Pak, ya itu mungkin yang dipertegas. Jadi kita materinya ini bukan membuat game, bukan membuat video Bapak Ibu, tapi hanya main di hyperlink, di link-linkan saja. Jadi kalau kita menemukan sumber belajar dari YouTube, kita menemukan game yang menarik, kita menemukan apalagi ya video yang menarik yang berhubungan dengan materi kita, dan juga sebagai refreshing anak-anak nanti saat mengerjakan tugas, itu tinggal di copy alamatnya atau addressnya, nanti dimasukkan ke Word dan di-linkkan saja seperti itu. Itu Pak Syahid ya. Kemudian satu yang mungkin nanti lupa, itu nanti diekspor ke PDF sehingga bisa dibuka, bukan hanya dibiarkan di Word, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu, tidak membuat tutorial membuat game atau tutorial membuat video, tapi ini hanya link-link itu. Cuman sangat-sangat bermanfaat sekali dalam satu lembar, anak-anak tidak bingung nyari itu kanan sini. Dan satu hal yang mungkin satu hal yang perlu di dunia maya ini itu adalah validasi link oleh gurunya. Jadi kalau kita membuat LKPD seperti ini, paling tidak kita sudah tahu, oh link yang kita tuju ini jelas. Tapi kalau kita hanya nyuruh anak silakan browsing, tapi sumbernya nggak jelas, itu malah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, ini Pak, ada lagi dari Ibu Sudiarti. Maksudnya ciri khusus LKS digitalnya itu di mana? Monggo Pak Sari, silakan. Sebenarnya tadi saya sebutkan perbedaan LKS konvensional dan LKS digital. Kalau LKS konvensional itu seperti yang biasa kita temui di kelas Bu, hanya dari kertas yang disusun-susun sampai seperti menjadi buku. Itu LKS konvensional menurut saya ya. Nah, tapi kondisi kita saat ini kan pandemi Bapak Ibu. Kita tidak bisa bertemu dengan siswa. Kita tidak bisa tatap muka dengan siswa. Sedangkan lembar kerja itu sangat-sangat kadang-kadang dibutuhkan oleh siswa. Non sewu, ini pengalaman saya sebagai guru. Kadang-kadang kalau kita ngajar terus tanpa langsung anak kita kasih ini anak-anak materinya, pelajari sendiri, bingung. Nah, bingung kadang-kadang. Hanya kita kasih yang namanya video YouTube. Kita kasih video YouTube tapi terpisah-pisah. Kadang-kadang ujiannya terpisah-pisah. Anak-anak hari ini ujian terpisah-pisah lagi. Lah, karena hal yang terpisah-pisah itu nanti akan ketumpangan-ketumpangan dengan cat-cat yang lain. Sehingga saya berinisiatif. Coba bagaimana dari lembar kerja, terus video YouTube, terus modul, itu saya jadikan satu file. Dengan cara apa? Ya dengan cara dibuat seperti lembar kerja digital ini, di mana isinya mencakup banyak hal, mulai dari modul, video, soal ujian online, terus menilai rekap, bahkan game pun bisa dimasukkan. Sehingga anak-anak nanti harapannya ketika dia membaca lembar kerja digital, dia tidak melihat bayangan seperti lembar-lembar kerja yang dulu-dulu di sekolah yang bertebal-tebal gitu, tapi dia bisa memanfaatkan dengan main game juga. Oh, aku setelah paham ini saya mencoba ngetes dengan game. Nah, dengan game itu. Terus ada yang saya tanya, sempat saya lihat chat. Kalau game Word tuh satu akun berapa permainan? 5 permainan Bapak Ibu yang free. Lah karena saya itu orang yang paling banyak buat email ya. Jadi saya setiap habis 5 permainan, ya sudah ganti lagi aja game. Cuma game ini kan bisa diedit Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan materinya tingkatannya diganti, ya sudah gamenya aja diedit aja. Tapi gamenya tetap. Tapi kalau pengen yang berbeda-beda ya nggak masalah. Jangan buat aja akun baru. Jadi misalkan gini, satu LK digital itu satu game. Misalkan materi bab ya. Bab saya persamaan garis lurus. Itu gamenya misalkan Maze. Berarti walaupun itu LK digitalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, gamenya tetap Maze. Sama, tidak masalah. Terus bab kedua, misalkan mengenai
eh, sistem koordinat, itu gamenya beda lagi. Jadi bisa saja dalam satu akun itu bisa satu semester Bapak Ibu. Karena babnya kalau di matematika ya itu paling banyak satu semester itu 5 bab. Berarti bisa saja menjadi 5 game. Jadi satu akun bisa jadi 5 game. Dan ini bisa digunakan untuk yang tahun depannya lagi gitu loh. Kan ini ngikut karena online itu kan tetap mengikat gitu. Jadi kita tenang-tenang aja gitu loh. Jadi tidak perlu buat lagi. Jadi buat sekali di semester ini, tahun depan LK digitalnya berikan pada adik kelasnya yang sekarang naik ke kelas. Sudah selesai, kita tinggal lihat hasil aja. Tuh, seperti itu. Tuh, Bu Farida, monggo. Oke Pak Syarif, terima kasih. Ini kemudian lagi, ini tadi atau mungkin ketinggalan ya Pak ya. Ini dari Ibu Lestari. Mohon trik untuk membuat link kantong tugas Pak. Oh, maksudnya nanti kalau tadi apa ada apa tadi kita jawab, siswa menjawab soal dan lain-lain tuh larinya kemana? Mungkin kayak gitu Pak. Monggo silakan. Sambil. Gimana Bu? Gimana Bu? Ini mohon untuk Oh, trik untuk membuat kantong tugas. Oke. Sekalian juga dari Bu Sudiarti. Jadi yang dikirim ke siswa file PDF ya Pak. Jadi ya, Pak, semoga Pak mungkin bisa gitu. Silakan. ini kantong tugas ini apa seperti ujian Google Form itu ya? Atau Ya, kantong tugas? Nah, mohon untuk trik membuat kantong tugas akibat. Oh, ini berarti kalau seperti ini Ibu ini membuat upload ini ya? Upload di Google Form ya? Ya, Oh ya. gitu. Oke Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu gini. Sebenarnya Bapak Ibu sudah dikasih oleh pemerintah fasilitas akun belajar. Akun belajar itu drive-nya itu unlimited Bapak Ibu. Tetapi kalau akun biasa saja, itu pun juga kalau seperti Bapak Ibu yang penggunaannya standar aja masih cukup walaupun 15 GB. Ini aja saya gunakan mulai beberapa tahun masih dapat 4 GB ini. Apa karena saya tidak pernah menggunakan ya? Jadi Bapak Ibu, untuk supaya jenengan misalkan uploadnya itu, ini sudah sesar ya? Belum ya? Harus sesar dulu. Nah, sesar ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau membuat kantong tugas, sebentar saya tunjukkan di PowerPoint. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau mau membuat kantong tugas, katakanlah ini Bapak Ibu ya, tak tambahi soal upload file Anda, upload file. Nah, di sini settingannya kan upload. Ini continue. Nah, di sini Bapak Ibu pilih aja spesifiknya apa. Kalau misalkan dokumen ya dokumen, kalau PDF ya PDF, kalau video image. Klik aja centang aja. Saya centang. Terus di sini ini pilih aja maksimum number of file berapa. Misalkan saya buat aja 10. File size ukurannya berapa? Ini yang saya besarkan Bapak Ibu. Biasanya saya buat aja sampai 10 GB. Sudah wis. Selesai. Misalkan ini diwajibkan. Lah, enaknya kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar, drive-nya ini unlimited Bapak Ibu. Drive-nya ini unlimited. Jadi kalau kita drive pakai email biasa ya, Gmail biasa. Ini drive-nya itu cuma 15 GB. Jadi tapi kalau pakai akun belajar ini unlimited, walaupun saya buat 10 GB semua itu aman sudah, tidak akan sampai apa kehabisan kuota storage ya, kuota jatah untuk tempat itu. Jadi seperti itu. Itu untuk upload. Terus kalau misalkan pengen lihat hasil anu ya seperti tadi Bapak Ibu di spreadsheet-nya ini nanti akan bisa nge-link nanti. Kan enak aja. Jadi kita ngontrolnya nilai anak-anak enggak usah buka Google Drive aja sudah. Tinggal ngeklik ini aja, oh kelihatan, oh Ani dapat 50, oh Budi dapat berapa, tinggal masukkan ke buku nilai.
selesai sudah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu Farida. Bu Mutia, monggo. Iya, Pak Sohib, terima kasih. Untuk keterbatasan storage sekarang sepertinya sudah difasilitasi oleh pemerintah. Silahkan berkonsultasi dengan operator, Pak, ya, untuk ini ya. Betul, operator. Izinnya ya. Kalau kita pakai yang gratisan itu 15 giga. Itu sebenarnya sudah besar. Kalau mau lebih besar lagi, silahkan mungkin tanya akunnya di operator sekolah masing-masing. Alhamdulillah ini partisipannya semakin bertambah ini 192, luar biasa. Antusiasme para guru-guru yang ingin maju, ingin belajar untuk mengenalkan media-media digital saat ini. Mungkin gimana ini ada tambahan lagi? Ada, Bu. Tanya apa ya? Mungkin ada mau bertanya langsung, silakan angkat tangan ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau. Ini di kolom chat juga ada Bu Ibu mungkin. yang mau. Oh ini sudah banyak yang mau angkat tangan ini. Pak Haryati tanya itu loh. Ya. Iya Ini Pak Bu, Sokim, Pak Haryadi. Pak Haryadi mah dari awal naik juga udah resen, nggak diturun-turunin, bukan mau nanya. Oh, ini Bu, Ini kan Widawati. Widawati itu, Widawati. monggo Bu Dia di mic-nya dibuka Bu Idawati. Mic-nya dibuka Bu anu. M Idawati 68. Wah, Bu Dia kayaknya ini. Bu Dia, Bu Idawati, ada lagi Bu Sri Handayani ini juga. Monggo dibuka mic-nya Bu Dia. Aduh Bu Dia, gangguan sinyal ini. Mungkin yang bantu untuk anu sambil nunggu Bu Dia Bu, dibacakan Bu Mutia yang di chat mungkin iya, ada Pak. lagi. Kabar ya Bu Ida ya. Benar Bu Ida sama Pak Budi, sabar dulu. Oh ini link materinya mau di-share. Oh baiklah, akan saya bantu untuk share. Sudah Kemudian, saya share Bu. Sudah saya share Bu. Oh ya, ya, ini berkali-kali ya. Ya, mungkin itu ini yang mau bertanya langsung ini. Yang lain sepertinya sudah Bentar. dijawab semua oleh Pak Taufik. Bentar. Oke, Bu Mitira mengambil alih nih. Iya, Bu Dia soalnya katanya sinyalnya gangguan. Ada yang bisa saya bantu Pak Sokip? Oke, siap Bu, monggo dibantu nggih. Ya, Anu, sekarang Bu siapa Ida, duluan mau di ini? Mau dinyalakan ininya Pak Budi ya, Pak Budi ya? Bu Idawati dulu Bu, Bu Idawati Oh, Bu. Bu Idawati, sebentar. Oke, sebentar. Ya, silakan Bu Ida. Halo, Bu Ida. Bu Ida. Nggak ada suaranya, Pak. Bu Oh, udah Ida. ada. Iya Pak Budi pun. Pak Bude ya. Aja, betul. Ya, Hilang Pak Budinya. Kemana Pak Budi? Pak Budi. Pak Budi. Hilang ya? Coba Bu Ida lagi Bu. Halo Bu Ida, apakah jadi tanya Anda? Bu Ida, halo. Bu Ida. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung nggih. Jangan Pak malu-malu. Budi aja. Halo Pak Budi. Halo, ya. Pak Budi. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak, suaranya agak keras, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Pak Budi dari Mandua, Bandung. Ini saya menarik sekali dengan materi yang Pak Sohib sampaikan. Ini jelas salah satu bentuk mungkin apa ya di zaman sekarang itu memang segala sesuatu memang harus diintegrasikan dengan digital gitu ya. Ini terkait dengan LKS digital ini, apakah ketika nanti apa istilahnya di convert ke PDF dari Word itu nanti akan muncul
untuk semua tipe Microsoft Word itu atau memang harus ini lagi apa harus tipe-tipe tertentu mungkin untuk Microsoft Word-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan kalau boleh bukan ditanyakan, mungkin kalau boleh itu tadi sisipan-sisipan kayak link untuk gamenya, kemudian untuk apa penunjang-penunjang lainnya mungkin yang nanti bisa dilingkan itu mohon disampaikan juga di link materinya. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Sohib dan pengatur acara. Assalamualaikum Oke. Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Budi. Ya, Silakan Pak Sokip. Oke, siap. Bapak Budi, terkait dengan ya, kebetulan saya menggunakan Word 2016, tapi ini juga berlaku untuk Word 2007 ya. 2007, 2010, dan lain-lain itu bisa Bapak Ibu. Dan kelemahannya kalau 2007 itu apa bisa save as PDF langsung ya? Sepertinya ya bisa, tapi Tidak insya bisa Allah, Pak, ya, belum bisa. iya sepertinya tidak bisa. 2010 ke atas yang bisa save as PDF langsung itu. Tapi insya Allah tidak berubah Bapak Ibu. Tidak ada perubahan. Dan ini kalau sudah seperti saya contohkan tadi, ini kan barisan kita buat bareng-bareng ya. Ini insya Allah akan bekerja semua Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Budi ini akan bekerja, tidak ada yang hilang. Karena ini kita sudah hyperlinkkan. Terus apa yang kedua tadi saya lupa sudah. Untuk Link materi, game. ya untuk Link game. gamenya itu saya kebetulan pakai yang WordWall Pak, WordWall ya, WordWall.net. Itu banyak WordWall.net. Nanti Bapak Ibu bisa kalau misalkan pengen tahu bagaimana sih cara menggunakan WordWall.net, Bapak Ibu bisa searching di YouTube atau bisa masuk ke channelnya Bu Mitira. Di situ ada banyak pembuatan game-game online. WordWall.net, terus apalagi banyak sekali. Itu bisa Bapak Ibu gunakan. Kuisis Kahoot itu bisa saja masuk. Jadi setidaknya kita itu di situasi yang saat ini kita kan tidak boleh panik Bapak Ibu, tidak boleh tegang, tidak boleh ya kita main-main game aja, tapi game-game yang edukatif. Kita main dengan siswa, kita main game dengan anak-anak dari kita bahkan bisa ikut main game juga. Belum tentu kita bisa menang lawan musuhnya tadi di Mas itu. Nah, Orang itu. aku belajar juga ketawa-ketawa sendiri, kalah sendiri. Mati. Nah, itu. Jadi kita itu harus menyenangkan. Jadi tidak hanya siswanya yang senang, gurunya juga harus senang gitu loh. Tuh. Itu aja Bu Mitira. J, matur nuwun. Bunda Muti, ada lagi yang harus dinyalakan? Bu Ida coba Bu Umi lagi, Bu Ida. Halo Bu Ida. Lagi. Kalau nggak ada di chat banyak tuh Bun. Oke ya. Bu Idanya mungkin lagi di dapur. Iya betul, Bu Idanya masih. Dari Bapak Aruji Suli. Ini, jika suatu saat guru mengirim materi melalui link dengan materi yang sudah diupload lewat PDF, jika sudah terkirim ke siswa, kadang materinya tidak muncul jika dibuka oleh siswa. Berkaitan dengan pembuat LKS digital ini, kira-kira kesalahannya di mana dalam pembuatan LKS digital yang dimaksud sesuai materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi gini Pak, jika kadang-kadang linknya tidak bisa dibuka ini ya, linknya tidak bisa dibuka. Mungkin kesalahannya di mana ini? Seperti itu Pak Syafif. Sebenarnya gini Bapak Ibu, linknya tidak bisa dibuka itu tergantung ya. Kadang-kadang ada settingannya di drive, katakanlah di drive itu yang salah. Contoh, saya tunjukkan aja ya share screen. Saya share screen. Karena materi ini ringan Bapak Ibu ya, materi yang saya tampilkan ini sangat ringan sekali. Tapi menurut saya sih berguna banget gitu loh. Menurut saya. Bapak Ibu kadang-kadang kita itu ngelingkan ya. Nggak mau ini, nakal ini. Bentar. Nah, kita pilih ngelikan itu kan get link Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba ini yang kita copy Bapak Ibu. Ini kita copy aja. Oh, ini kopinya langsung di copy.
Padahal ada aturannya, yaitu yang ini. Yang bawah ini kita pilih yang anyone with the link. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang lupa, pokok wis ketok copy link, iki di copy, ini yang di copy, ditaruh, tidak bisa dibuka. Gagal. Tapi kalau ini kita klik yang bawah, anyone with the link, sudah. Ketika anak-anak ngeklik langsung akan masuk. Berarti kenapa? Setiap orang dengan link ini bisa membuka file itu. Jadi itu kendala utamanya. Jadi kendalanya adalah anyone with the link. Kalau seandainya itu berbentuk folder tak tunjukkan yang folder. Nah, Sama itu ini tadi folder. harus hati-hati Pak Socep. Kenapa Bu? Harus hati-hati. Tadi kan ada viewer, itu harus diklik juga. Ada pilihannya viewer, komentar, sama editor. Oh iya, betul. Jangan pilihnya yang viewer Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tunjukkan ya. Yang get link. Nah, ini pilih yang anyone with the link. Tapi ini pilihnya harus tetap yang viewer Bapak Ibu ya. Jangan yang komentar. Komentarnya mungkin hanya komentar ya. Atau editor. Kalau editor ini bisa rusak nanti kalau anaknya ditukutek itu rusak jangan. Pilih yang viewer aja. Jadi anak cuma melihat. Tetapi, nah, ada tetapi kalau folder. Nah, ini juga sama, klik kanan. Get the link. Sama kondisinya. Ini juga anyone with the link. Sama. Pokok intinya anyone with the link itu intinya. Jadi mungkin itu. Mungkin itu saja Bu Farida, Bu Mutia. Iya, Bu Pak Farida, Bu Sri. Mutia. Iya, betul Bu Mutia Farida, betul Pak. Betul, ya. Jadi gitu Bu Lestari tadi ya. Ya. Intinya jadi saat pilihan setelah kita mendapatkan linknya itu ada pembatasan dan semua orang boleh. Jadi kalau yang restrict tadi kan hanya orang-orang tertentu, kita pilih yang anyone get the link. Jadi semua yang punya link itu bisa akses gitu ya. Itu mungkin yang membuat kadang nggak bisa membuka. Tuh. Kemudian lagi ada lagi ini Pak dari Safriana, Ibu Safriana. Mau tanya kalau Google Form-nya mau kita pakai lagi di tahun berikutnya. Yang sudah ada kan sudah ada yang jawab atau respon. Nah, kalau mau pakai untuk tahun berikutnya harus duplikat form kah? Itu maksudnya kalau misalnya tadi ada itu ya soal apa yang perlu dijawab di Google Form sudah direspons bagaimana cara membuat untuk tahun berikutnya. Monggo Pak Safri. Oke, siap. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Soal jenengan tidak perlu duplikat Bapak Ibu. Pak sudah ada yang respon, solusinya bagaimana? Tidak ada masalah tanpa solusi Bapak Ibu. Saya tunjukkan aja. Yang penting kita di sini belajar bareng. Kalau ada yang tidak ngerti tanyakan aja. Bapak Ibu, untuk bagaimana sih tahun kemarin sudah ada yang respon. Sekarang ini mau kita gunakan untuk yang akan datang. Langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ini. Teneng. Membuka soal Google Form-nya. Sekarang ini ya saya klik. Tik, tik. Ini ada responnya atau belum ya? Bentar. Continue. Oh, iya. Bentar. Yang saya buat itu yang mana tadi Bu? Bentar Bapak Ibu ya, sabar. Sopan. Oh gini aja sudah. Saya kasih ETS. Nah, anggap ini Bapak Ibu, ini ada respon. Anggap ini Google Form ya. Anggap ujiannya ini Google Form. Ini ada responnya. Nah, ada responnya. Saya cari yang ada responnya. Dari Bapak Ibu ya. Sangat gampang kok Bapak Ibu. Di sini aja sudah. Nah, ini ada respon Bapak Ibu.
Ini ada respon. Anggap ini respon ujiannya. Ini mau kita hilangkan, mau karena Google Form-nya mau kita gunakan untuk yang akan datang. Caranya ya kita delete aja Bapak Ibu. Kita klik aja ini titik 3. Delete all respon. Printing. Oke. Sudah kosong. Kembali lagi seperti fitrah. Balik ke 0. Jadi bisa kita gunakan lagi. Gitu aja selesai. Itu Bu Mutia. Sangat gampang sekali kan? Oke Pak, baiklah. Jadi sudah terjawab ini ya Bu Sapriana ya. Jadi tinggal hapus responnya saja dan kembali ke fitrah. Itu ya, sudah kosong, bisa dipakai kapanpun lagi. Oke, kemudian ini ada beberapa minta link presensi, nanti akan di-share lagi. Sudah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silakan raise hand. Ini saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi saya tambahkan bahwa ini bisa digunakan di HP loh Bapak Ibu. Karena kita memberikan ke anak-anak tidak semua anak punya komputer. Jadi setelah file PDF ini selesai kita buat, kita berikan aja lewat WA. Ini sudah saya coba di HP dan di murid-murid saya sih. Itu mereka seneng aja gitu. Wah enak Pak, bagus Pak, gini. Ini bentuk PDF-nya kita berikan kepada siswa. Jadi bisa digunakan di HP. Yang kedua, ini kita tidak membuat pakai platform pembuatan LKS digital manapun. Kita cukup pakai Office Word. Kita pakai Word aja, gampang-gampangan aja. Karena kita hidup itu sudah sulit Bapak Ibu, jangan dibuat sulit. Jadi kita cari yang mudah. Mungkin itu. Mungkin ada yang bertanya langsung ini. Bu Mitira, mungkin dinyalakan Pak Dedinya. Oh, hilang lagi. Siap. Ya, Dedi tadi. Hilang. Mungkin Ani mau bertanya, Ani mana Ani? Ani ngumpet. Iya, Ani nih. Ani. Ani mana Ani? Padahal sudah siap buffer romai. Ini oh, Pak Dedi. Ada Bunda Sri Handayani. Halo Bunda Sri. Mic-nya belum nyala, Bu. Oh. Halo Bunda Sri. Sudah, Pak. Sudah. Ya, sampun. Ya. Yeah. Ini saya tadi sudah buka materi. Gimana Pak caranya ambil materinya yang ikon itu loh? Saya buka di RAR-nya itu sudah saya buka kok. Saya nggak bisa ambilnya itu. Di SIP atau apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah nyoba, alhamdulillah sudah bisa. Saya link satu ke video sudah bisa. Yang lain karena ikonnya masih belum bisa ambil. Jadi cuma saya contoh satu, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Untuk ikon yang dari materi itu loh Pak, itu saya buka, saya masih nggak bisa nyimpen. Gimana caranya ya? Terima kasih. Sama-sama Bunda. Ini saya bingung, tidak bisa nyimpen ke apanya ini. Bunda Sri lagi buka laptop? Enggak, ini tadi sudah buka laptop, enggak bisa. Ini lagi di perjalanan, sudah berhenti Pak. Oke. Gini Bapak Ibu, Bapak Ibu setelah download WinRAR tadi, download file kan diekstrak ya. Diekstrak. Nanti akan muncul ini Bapak Ibu. Isinya 3 materi, ini contoh yang sudah jadi, terus ini ikonnya. Ini PNG-nya. Icon saya taruh di sini. Bapak Ibu, tidak usah bingung-bingung sudah. Kalau mau menaruh ini di Word, tinggal diklik, di Ctrl C atau copy, taruh ada di Word-nya. Akan saya taruh di sini, dipaste, Ctrl V, selesai deh. Ya, terima kasih Pak. Ya, hidup itu sudah sulit Bu ya. Jangan dibuat sulit. Ya, lama nggak ketemu Pak Sokip, alhamdulillah materinya bagus. Don ini saya buat untuk materi ini ya. Harus semangat loh Bu. Saya kalau mau berikan materi yang ringan-ringan saja. Ya. Monggo yang lain. Sehat ya Bunda Sri ya. Terima kasih Bunda Sri. Monggo yang lain kalau jadi ikutan bahasa Jawa. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kita masih memang orang Jawa. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, kita pergunakan ini kesempatan ini karena ternyata membuat LKPD itu tidak harus menggunakan aplikasi ya Pak Sokip ya. Ternyata dari sebuah Word pun kalau kita kreatif ternyata bisa menjadi LKPD yang kita kombinasikan dengan banyak gitu ya, banyak bisa pakai
Google Form, bisa pakai ternyata Word Wall. Biasanya kan berdiri sendiri-sendiri ya Pak Sokip ya. Main Betul. game untuk ice breakingnya gitu ya. Ternyata dengan malam ini kita belajar dari Word pun ternyata bisa kita pergunakan. Ternyata kuncinya adalah di hyperlink. Betul. Gitu. Ini Bu Afni Zahra ini Japri langsung privately. Bagaimana cara menyisipkan bagian-bagian yang untuk bisa memasukkan bentuk-bentuk latihan soal. Nah, ini yang agak bingung nih. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya, Bu Umi, Bu Afni Zahra. Afni. Kakak cari dulu ya. Afni Zahra. Oh ini. Silakan Bu Afni, maksudnya bagaimana ini Pak Sokip kebingungan? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Umi, makasih. Sama-sama. Ini tadi kan saya agak ketinggalan nih. Itu untuk pembuatannya kan di Word ya Pak ya. Betul. Itu maksudnya tadi sih udah agak nyimak. Cuman saya buka di materi Bapak. Tadi kok nggak terlihat yang tadi Bapak tampilkan tuh yang icon-iconnya. Tapi kalau untuk menyematkan tadi sudah Bapak waktu jawab punya Bu Sri ya. Sudah paham itu sampai situ. Cuman untuk dibuka tadi di PNG yang di jar-nya itu kok bentuknya nggak seperti yang punya Bapak Soki. Dia bentuknya PNG-nya panjang gitu banyak. Oh, gitu. Tapi kan intinya kan paham toh Bu untuk cara membuat Bu ya. Berarti ini kan seperti biasa di Word ya Pak ya? Iya, biasa di Word. Biasa ngetik nanti kita sisipkan di yang tadi icon-icon Bapak itu kita tinggal ngambil misalnya materi dari YouTube atau dari tadi buku gitu kan ya? Iya, betul. Tinggal kita tempatkan aja kan icon-iconnya di misalnya kita mau di atas atau mau di samping gitu kan untuk LKPD-nya ya. Iya, betul. Tergantung selera seni aja, Bu. Oh iya, itu cuman nanti dikopas aja ya dari yang tadi punya Bapak di RAR yang tadi tuh di materi Bapak tinggal dikopas aja apa gimana? Untuk icon-icon tadi di copy saja kan? Nggih. Tinggal copy paste Bu. Kalau icon aja tinggal copy paste. Kalau icon hari. Cuman ini bentuknya di saya besar, maksudnya enggak bentuk tampilannya. Oh, besar. Gitu mau dikecilkan gitu, Bu. Iya. Klik 2 kali, Bu. Oh, gitu. Klik Iya. 2 kali pilih in front of. Tarik udah kecil. Oh iya. Oke, ya itu aja Pak, cukup. Oke. Paham nggih? Tapi nggih. Insyaallah. Makasih Bumi. Oke. Monggo lanjut. Sama-sama. Silakan Bunda Dia. Ini Bunda Dia udah nyambung lagi. Silakan Bunda Dia. Iya, Bunda, makasih. Mohon maaf, Bunda Umi dan Bapak Ibu semuanya. Terlempar. Jadi dia akhirnya udah. Ini Bu Afni matikan dulu mic-nya, Bu. Bu Asmi, ya. Dimatikan dulu mic-nya. Ya. Monggo Bu Mutia, ada pertanyaan lagi mungkin? Ini ada dari Bu siapa Pak Sokip? Bu Mutia. Dalam ya Bu. Bu Afni, yang dimatikan mic-nya sudah. Oh ya. Matikan mic-nya. Bu Afni. Gak apa-apa sudah wis, abaikan sudah Bu. Iya. Monggo Bu Mutia. Oke Pak, ini ada yang bertanya tentang membuat icon Pak. Ini Bu Isti, cara membuat icon-icon sebagaimana Bapak buat. Jadi Oke. Mungkin gagal paham. Kita tidak membuat icon, mungkin dijelaskan. Oke. Karena saat ini temanya saya berbagi materi, saya akan ajari cara membuat icon Bapak Ibu. Sebenarnya untung Pak Sokip orangnya sabar. Sudah masuk kok Pak Sokip. Dalam? Sudah off kok. Oh enggak apa-apa sudah. Makasih Bu Dia. Bapak Ibu yang membuat icon, sebenarnya icon itu tidak perlu kita buat Bapak Ibu. Icon itu bisa kita cari di internet. Tapi kadang-kadang kalau jenengan pengen banyak waktu sih, tingkahnya kalau pengen banyak waktu, ya enggak apa-apa buat icon sendiri enggak masalah. Apa? Kenapa?
Saya lanjut ya. Untuk buat icon Bapak Ibu, misalkan ikonnya berbentuk lingkaran, ya sudah pilih aja oval. Klik. Oke. Ini icon langsung Bapak Ibu. Terus kita pengen sisipkan apa? Gambar apa di sini? Dan kita ingin warna dulu ya, warna biru enggak masalah ya. Atau warna yang lain Bapak Ibu pengen warnanya agak menarik, agak highlight juga enggak masalah. Saya coba seperti ini. Terus kita ingin sisipkan gambar apa ya? Simbol aja, simbol. Bapak-bapak ya. Atau kita pengen cari gambar mana selain shape ya. Picture, Bapak ya. Bukan. Atau gini, kita cari gambar dari internet yang mau dijadikan icon. Misalkan saya cari gambar komputer kartun. Nah, ini. Kita image Bapak Ibu ya. Terus kita ambil yang ini. Katakanlah ini. Baik, bagus ini. Kita klik kanan Bapak Ibu. Kita save image. Kita save aja. Kelemahan Bapak Ibu, gambar-gambar di kartun otomatis ini kadang-kadang backgroundnya ini tetap putih atau katut kalau kita pasang. Sebagai bukti kita contohkan ya. Kalau ini kita pasang. Nah, kita insert ya. Kita taruh di depan. Kalau kita pasang Bapak Ibu. Ini bisa kelihatan jelek, bisa kelihatan bagus. Tapi kalau gini kan kelihatan jelek. Oleh karena itu, saran saya, kita buang background belakangnya. Dengan apa? Dengan remove BG. Membuang background. Coba Bapak Ibu ya, bismillah aja. Ye? Itu yang murah tadi kan? Kenapa Pak? Oh, enggak dengar Pak Win. Bentar tak selesaikan dulu ini. Saya remote BG. Oh, nggak mau. Intinya gitu Bapak Ibu. Kita cari aja gambar, terus kita pasangkan aja di sini. Nah, seperti ini kan gambar buku aja ya. Kita cari aja. Ada beberapa gambar yang mau, ada yang tidak. Kita cari misalkan yang PNG langsung. Bentuk PNG. Gambar buku PNG. Misalkan seperti ini. Coba JPG ya. Coba. Biasanya mau ini di remote BG. Nah, ini mau ini sepertinya. Nah, ini sudah jadi remove BG Bapak Ibu. Ini hilang backgroundnya. Kita tinggal download. Sudah selesai.
Ini emang diem apa aku yang nggak denger ya? Atau Pak Sokipnya lagi ada kendala jaringan ya? Saya juga nggak dengar, Bunda Umi. Oh ya, berarti di Pak Sokipnya ya, karena di saya ada tanda segitiga. Iya, ada tanda segitiga di Pak Hmm. Sokipnya. Tunggu ya, Bapak Ibu ya, mungkin Terlalu banyak yang Pak Sokip dibuka udah itu membagikan sepertinya. ya daftar hadir ya. Coba deh Iya, ditelepon terlalu dulu banyak deh, yang Pak dibuka. Sokipnya deh. Mana teh? Atau ada yang bisa telepon Pak Sokip, nggak takutnya Pak Sokip ngomong, tapi dia nggak sadar kalau ternyata kedengeran. Jadi Iya, Bunda Umi, ini saya coba, saya telepon. Deh. Udah. Oh, udah Pak Sokip. Terlalu banyak yang dibuka itu. Oh, Pak sudah. Sokip. Alhamdulillah. Pak Sokip dengar nggak? Masih Halo belum. Pak Sokip. Keluar lagi, Bunda. Pak Sokipnya keluar lagi ya? Iya, Sinyalnya Bunda. ya, kayaknya Ya, sinyalnya emang dari tadi bilang kan ya emang apa bermasalah dengan jaringan. Tenang Bunda Diana, di bawah santai. Ya, dia menghilang malah. Terlempar dia. Menghilang. Oh, menghilang. Terlempar sepertinya. Terlempar ya. Udah pas jam 9 juga sih. Iya. Ya. Bu Muti? Iya. Halo, Bu Muti? Iya, Bu Dia. Ya. Iya. Mungkin ini kan memang waktunya sudah jam 9 ya. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, jawaban yang terakhir itu ya, Bu Muti, mungkin bisa disikapi terus langsung diberi kesimpulan. Mungkin saya telepon juga nggak bisa ini, Pak Sohib, nggak diangkat juga. Terlemparnya. Itu tadi materi yang diberikan membuat LKPD digital. Kita membuatnya dari Microsoft Word, tapi kita integrasikan dengan berbagai macam media dan sangat menarik sekali, sangat bermanfaat. Tadi antusiasme dari para peserta juga luar biasa. Dan yang terakhir sebelum Pak Sohib terlempar dari room tadi, tanya tentang cara membuat icon. Jadi materinya tadi ikonnya itu tinggal download, tapi tadi dikasih contoh kalau mau membuat icon bisa dibuat dengan shape yang ada di Word itu. Jadi sudah dicontohkan. Cuma tadi waktu melakukan remove biji, remove background-nya, sampingnya terlempar, mungkin bisa dicoba sendiri. Jadi cari linknya remove biji atau remove background itu, dimasukkan aja, akan otomatis nanti background-nya terhapus, sehingga icon yang jadi tidak akan berlatar belakang putih lagi. Mungkin itu tambahan yang waktu Pak Sohib terlempar yang bisa saya bantu. Kemudian saya kira sudah sangat jelas sekali materi paparannya, sangat sederhana. Saya kira Bapak itu bisa. Ada hal yang digarisbawahi tadi, beberapa masalah dalam linknya mungkin, atau mungkin waktu setting otoritasnya dibuka, siapapun bisa melihat atau bisa tingkat mungkin itu. Terima kasih, semoga pertemuan
kita, apa yang disampaikan Pak Sohib tadi bermanfaat buat kita, buat anak-anak, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Room selanjutnya akan saya serahkan kepada Budia. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinyal hilang, nggih. Bu Muti Oh ini Pak Farida Sokip. yang Ya Pak telah Sokip. Nggih, ngapunten Halo tiba-tiba Pak saya Sokip. jelaskan pembatan ikon sinyal tiba-tiba hilang semua. Iya. Tapi tidak apa-apa sudah. Sampai Tapi sudah udah ditutup sama Bu Muti tadi ya. Iya. Nggih, tidak apa-apa. Barangkali Nggih. Bapak yang ingin Ya, ditanyakan sudah. bisa japri nanti, nggih. Nggih, matur nuwun. Silakan Bu Dia. Bunda Umi sudah bisa ditutup ya? Ya, silakan. Ya, karena tadi udah disampaikan oleh Bu Muti Farida kesimpulannya Pak Socep. Silakan Bunda. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang ikut dalam kegiatan webinar Gelora Jatim yang ke-28. Alhamdulillah Bapak Ibu selalu aktif untuk mengikuti terus webinarnya Gelora. Jangan ragu lagi nggih Bapak Ibu bahwa Gelora Jatim memang niat berbagi ilmu dari Jawa Timur untuk Indonesia, dan jangan absen Jumat nanti juga ikut di kegiatan webinar Gelora. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita yang sangat keren sekali, Bapak Socep, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barokallah semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Umi, juga kepada Direktorat yang telah memberikan kesempatan pada kita semua, tim dari Gelora Jatim, sehingga sampai sekarang kita masih tetap konsisten dalam mengadakan webinar setiap hari Jumat. Dan tak lupa pula kepada Bapak Muhammad Daryadi dan Bapak Ibu semua tim dari Gelora Jatim, dan juga tidak ketinggalan pada Bapak Ibu semuanya yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Jika ada salah dan kurangnya saya selaku host yang tadi sempat juga terlempar karena sinyal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu nggih. Kalau misalkan tadi ada saya yang